Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai encapsulation di dalam kelas. Nah, pada bagian ini kita akan belajar mengenai apa itu public variable, apa itu private variable, dan apa itu protected variable. Lanjut, kita akan membuat contoh kelas dengan menggunakan prinsip encapsulation. Nah, kita review dulu ya. Di dalam Python kan terdapat beberapa konvensi, seperti penamaan variabel dan penamaan fungsi yang menggunakan istilahnya snake casing, kemudian penamaan kelas yang menggunakan camel casing, kemudian ada konvensi self. Sebelumnya di dalam metode sebuah kelas kita harus menambahkan parameter self, nah itu juga termasuk konvensi. Nah, selain itu juga terdapat konvensi mengenai sifat atau ruang lingkup variabel di dalam sebuah kelas. Ada 3 jenis variabel, yaitu namanya public variable, protected, dan private variable. Nah, public variable adalah variabel yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di kelas-kelas sebelumnya itu, saya membuat yang namanya public variable. Kenapa namanya public variable? Karena sifatnya bisa diakses dan diubah dengan bebas. Kita bisa mengaksesnya melalui instance atau objeknya. Kita juga bisa mengubahnya melalui instance atau objeknya. Nah, protected variable memiliki sifat yang sama seperti public variable, di mana sebenarnya kita bisa mengakses dan mengubahnya. Perbedaannya untuk protected variable itu hanya digunakan di dalam kelas dan subclass-nya, seperti itu ya. Kalau public variable itu dia boleh digunakan di luar kelas melalui objek atau instance-nya, sedangkan protected variable hanya digunakan di dalam kelas atau subclass-nya. Nah, biasanya kalau hanya digunakan di dalam kelas, biasanya protected variable ini digunakan di metode-metode kelasnya, seperti itu. Kemudian private variable. Nah, private variable ini adalah variabel-variabel yang tidak bisa diakses dan diubah dengan mudah. Perbedaannya tadi ya dengan protected variable, dia masih bisa digunakan di subclass-nya. Nah, sedangkan untuk private variable dia tidak bisa digunakan di subclass-nya. Jadi private variable ini hanya digunakan di dalam kelasnya aja. Ya, sifatnya lebih private seperti itu. Jadi urutannya ya, kita punya public variable di mana kita bisa mengakses, mengubahnya secara mudah di luar kelas, yaitu di objeknya. Kemudian ada protected variable. Kita sebenarnya bisa mengubah atau memanggilnya juga di objeknya, cuma protected variable ini sifatnya dia memberitahu kepada user bahwa variable ini hanya digunakan di dalam kelas atau subclass-nya. Kemudian yang terakhir ada private variable. Nah, variable ini bisa kita ubah sebenarnya, tetapi lebih sulit. Dan dia hanya bisa digunakan di dalam kelasnya, dan tidak bisa digunakan di dalam subclass-nya. Nah, bagi kalian yang belum mengerti mengenai subclass, tidak masalah, nanti kita akan belajar mengenai subclass ini di bagian inheritance ya. Nah, ini adalah sintak protected dan private variable. Nah, kalau public variable, kita kan udah pernah buat. Nah, kalau protected variable, dia selalu dimulai dengan garis bawah. Ini contoh adalah protected variable yang berada di kelas variable. Kemudian kalau kita ingin membuat instance variable yang sifatnya protected, kita wajib menggunakan self, kemudian dot, baru garis bawah, baru nama protected variable-nya. Kemudian di bawah sini adalah private variable. Nah, private variable ini dia menggunakan 2 garis bawah seperti ini. Nah, ini adalah kalau dia di dalam kelas variable, ini adalah kalau dia dibuat sebagai instance variable. Ini adalah instance variable itu dibuat di dalam konstruktor init-nya. Nah, sekarang saya mengingatkan lagi masalah encapsulation. Encapsulation adalah prinsip dalam pemrograman berbasis objek, di mana pembuat kelas dapat mengontrol apa saja variabel atau metode yang bisa diakses oleh objek atau instance-nya. Seperti itu. Jadi encapsulation ini akan memanfaatkan penggunaan public, private, dan protected variable. Oke, supaya lebih paham, kita langsung masuk aja ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar mengenai kelas variabel sama instance variabel ya. Nah, contohnya seperti ini, saya buat sebuah kelas, sama seperti contoh pada pembelajaran sebelumnya, yaitu hewan ya. Begini, nah saya buat kelas variabel, misalnya ciri. Ciri hewan itu adalah berkembang biak. Tadi ini. Kemudian saya buat konstruktor initnya. Kemudian di sini saya masukkan jenisnya. Nah, sekarang saya buat instance variable yaitu self.jenis sama dengan jenis. Nah, ini adalah kelas variable. Kita udah belajar ya. Kelas variable atau atribut.
Dan ini yang di bawah sini, jenis ini adalah yang namanya instance variable. Bedanya kalau kelas variabel ini setiap instan atau objek yang kita buat dari kelas hewan ini dia memiliki kelas variabel yang sama. Cuma untuk instance variabel biasanya berbeda-beda. Bisa juga dia sama, tetapi bisa juga dia bisa berbeda. Seperti itu. Contohnya seperti ini ya, kalau saya panggil misalnya kelasnya, saya buat objek namanya hewan 1, sama dengan hewan, kelasnya, kemudian dalam kurung di sini saya masukkan misalnya burung. Kemudian saya buat instansi yang kedua atau objek yang kedua, misalnya hewan 2, hewan, saya masukkan sekarang misalnya ayam. Saya tekan Shift Enter, kemudian saya panggil misalnya print hewan 1 dot misalnya ciri, dia akan sama hewan 2 dot ciri. Nah, itu kan kalau saya jalankan, nah, dia memiliki kelas variabel yang sama. Setiap instan atau objek yang kita buat melalui kelas yang sama. Tetapi biasanya dia memiliki instan variabel yang berbeda. Misalnya saya masukkan sekarang jenis. Jenis ini ya. Nah, instance variabelnya berbeda sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, itu adalah salah satu perbedaan antara kelas variabel sama instance variabel. Selain dibuatnya ya, dibuatnya kalau instance variabel di dalam konstruktor, kalau kelas variabel dia di bawah kelasnya. Begitu. Nah, ini variabel yang saya buat ini, ciri, kemudian jenis ini, dia sifatnya adalah public variable. Kenapa? Karena saya bisa akses dengan mudah, ya kan, misalnya hewan 1 dot jenis, hewan 1 dot jenis begini, atau hewan 1 dot cirinya. Dan saya juga bisa mengubahnya. Misalnya cirinya mau saya ubah menjadi bernapas. Ini ya. Saya tunjukkan dulu perubahannya. Misalnya hewan 1 print. Hewan 1 dot ciri begini ya. Kemudian saya ubah bernapas, baru saya print lagi. Sama seperti ini. Oh, sorry, ada masalah ya. Oh, ini lupa ditutup. Oke. Nah, public variable bisa kita ubah dan bisa kita akses secara mudah. Contohnya di sini dari berkembang biak, cirinya menjadi bernapas. Begitu ya, itu adalah public variable. Baik ciri ini maupun jenis ini, dua-duanya merupakan tipe public variable. Nah, sekarang bagaimana dengan protected variable? Nah, protected variable kita membuatnya dengan menggunakan underscore atau garis bawah, baru ditulis nama variabelnya. Misalnya sama lah, ciri ya. Ciri yang kedua misalnya dia memerlukan makanan. Nah, ini adalah protected variable karena dia ada underscore-nya di depannya. Gitu. Saya bisa membuat di sini protected variable, saya juga bisa membuat di instance variabelnya. Yaitu menggunakan self dot kemudian misalnya umur gitu ya. Saya tambahkan di sini parameter umur. Oke, saya jalankan kelasnya. Kemudian saya panggil lagi hewannya seperti ini. Cuma sekarang dia harus ada parameter umurnya ya. Karena di sini saya tambahkan umur, makanya saya masukkan argumen umurnya misalnya 1 tahun ya. Ayamnya misalnya 2 tahun seperti ini. Nah, protected variable itu memberitahu user atau orang yang membuat instan atau objeknya bahwa variabel protected ini tidak boleh diubah dan tidak boleh diakses seperti itu. Kita masih bisa sih mengaksesnya sebenarnya. Hewan 1 kemudian dot ciri seperti ini masih bisa. Tetapi kita tidak dianjurkan untuk mengubah variabel tersebut. Ya. Tidak boleh diubah atau diakses. Seperti itu ya. Kemudian kalau tidak boleh diubah atau diakses, buat apa dong variabelnya? Nah, dia biasanya digunakan di dalam kelasnya tersebut. Contohnya di dalam metode seperti ini. Def, tampil misalnya jenis dan umur. Begini misalnya ya. Nah, biasanya protected variable hanya digunakan di dalam kelasnya. Contohnya di dalam metodenya. Misalnya kita buat print, string ini memiliki ciri, misalnya begini. Nah, karena dia di sini kelas variabel, saya gunakan dengan cara menuliskan kelasnya hewan dot baru nama variabelnya.
yaitu ciri seperti ini, dan berumur, misalnya berumur. Nah, karena ini adalah instance variabel umurnya, makanya saya gunakan sekarang bukan kelasnya tetapi self ya. Misalnya umur seperti ini, tahun ya. Oke, seperti ini. Sekarang saya panggil kembali instance-nya, objeknya. Kemudian saya bisa memanggil metodenya, yaitu hewan1, kemudian dot, tampil jenis dan umur, kemudian saya jalankan. Nah, hewan ini memiliki ciri memerlukan makanan, di mana memerlukan makanan ini adalah protected variable yang bernama ciri tadi, kemudian berumur 1 tahun, di mana 1 tahun ini adalah instance variable yang sifatnya juga protected juga. Nah, begitu. Itu adalah protected variable. Jadi dia biasanya hanya digunakan di dalam kelasnya aja. Kita tidak dianjurkan untuk mengakses atau mengubahnya. Nah, selanjutnya adalah private variable. Nah, private variable ini sifatnya sulit diakses dan diubah. Cara membuat private variable adalah dengan menggunakan 2 garis bawah seperti ini, baru kalian tulis nama variabelnya. Contohnya kita tulis juga ciri, misalnya ciri yang ketiga adalah bernapas gitu ya. Seperti ini. Kita juga bisa menambahkan private variable di dalam instance atau constructor-nya. Contohnya di sini self dot kemudian misalnya suara gitu ya. Sama dengan suara. Kita ditambahkan parameter di sini yaitu suara T. Nah, ini adalah private variable. Kita sudah menambahkan private variable ciri, kemudian private variable di instance variable yaitu suara. Saya jalankan kelasnya sekarang. Saya panggil lagi objeknya atau instance-nya. Seperti ini misalnya. Nah, karena saya sudah menambahkan variabel suara di sini, makanya saya tambah argumennya di sini, misalnya burung. Suaranya adalah cap-cap gitu ya. Kemudian ayam, suaranya adalah petok-petok. Seperti itu ya. Oke, kalau saya jalankan ini. Nah, bedanya private variable dengan 2 variabel sebelumnya, yaitu public dan protected, kita tidak bisa dengan mudah mengaksesnya. Nah, sebelumnya kan kita bisa mengakses public variable seperti ini, hewan1 dot ciri, maka dia akan muncul nilainya, yaitu berkembang biak. Sama seperti protected variable, kita juga bisa mengaksesnya seperti ini. Sama ya. Nah, kalau private variable, kita tidak bisa mengaksesnya. Saya buat seperti ini, perhatikan. Dia error. Objek hewan ini, dia tidak mempunyai atribut ciri. Padahal kan kita udah buat sebenarnya atribut ciri di situ. Nah, itu adalah salah satu sifatnya private variable. Kita tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Seperti itu ya. Untuk mengaksesnya, kita bisa menggunakan metode seperti waktu kita menggunakan protected variable seperti itu. Atau dengan cara seperti ini sih bisa sih sebenarnya. Secara langsung kita akses dia. Sebenarnya private variable ini dia berubah menjadi begini cara mengaksesnya. Hewan1 dot, kemudian underscore, kemudian nama kelasnya yaitu hewan, kemudian underscore baru nama variabelnya yaitu ciri. Perhatikan dia baru keluar private variabelnya. Tapi pada umumnya orang yang buat instance atau objek dari suatu kelas dia tidak akan mengakses private variable. Makanya ini harusnya tidak boleh dilakukan. Begini ya. Kita buat aja metodenya untuk menampilkan private variable. Namanya def tampil private, kan ya, private, kemudian self. Oke, self seperti ini. Saya akan menampilkan private variable yang ada di dalam kelas variable dan private variable yang ada di instance variable, yaitu suara tadi. Caranya menggunakan f-string. Ini adalah private variable dengan nilai sama dengan, kemudian saya masukkan yaitu, karena dia adalah kelas variable, saya tulis nama kelasnya, hewan dot, baru nama variabelnya yaitu ciri. Seperti ini. Sama ya, saya copy, tetapi ini sekarang yang saya ambil adalah suara, yaitu instance variable yang bersifat private. By self dot underscore baru suara. Seperti itu ya.
Kemudian kalau saya jalankan lagi, saya bisa menggunakan method dot tampil private untuk melihat nilai dari private variabelnya. Perhatikan, nah sekarang kita bisa mengetahui nilai private variabelnya, yaitu nomor 1 bernapas, yang kedua adalah siap, yaitu suaranya. Begitu, itu adalah private variable. Oke, itu adalah jenis-jenis variabel yang ada di dalam kelas Python ya. Ada yang namanya public tadi. Public kita bisa mengubahnya, kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Kemudian ada yang namanya protected. Protected ini sebenarnya pun bisa kita akses, bisa kita ubah, tetapi tidak dianjurkan untuk diakses dan ubah. Biasanya protected ini dia digunakan di dalam kelas itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah private. Nah, private ini tidak bisa kita akses dengan mudah, dan dia juga digunakan di dalam kelasnya sendiri. Berbeda dengan protected dia masih bisa digunakan di dalam subclass, cuma kalau private ini dia tidak bisa digunakan di dalam subclass. Jadi sifatnya lebih private. Lanjut di bagian kedua, saya akan memberikan contoh penggunaan enkapsulasi dengan menggunakan kelas.